Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rias Rasid dengan NIM L0211811024. Jadi pada video kali ini dibuat demi pemenuhan tugas mata kuliah genetika populasi yang di dalamnya dalam video kali ini saya akan membahas secara ringkas jelas mengenai gen dan DNA, ekspresi gen, fenotip gen dan genotip, alel dan lokus, serta penandaan genetik. Sebagai pembukaan, saya jelaskan sedikit mengenai genetika dan populasi. Secara definisi, genetika ini adalah cabang ilmu biologi yang di dalamnya mengkaji tentang ilmu pewarisan sifat. Sementara populasi adalah kumpulan dari berbagai individu atau spesies yang hidup dalam satu ekosistem dalam jangka waktu tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa genetika populasi ini adalah salah satu ilmu yang mengkaji tentang ilmu pewarisan sifat pada satu populasi tertentu, yang dimana populasi yang dimaksud di sini populasi dalam dunia perikanan. Kita lanjut ke pembahasan kita. Yang pertama di sini adalah gambar tentang DNA dan gen. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui definisi dari DNA dan gen ini sendiri. Jadi DNA yang disingkat dengan deoksiribonucleic acid adalah suatu asam nukleat yang tersusun atas polinukleotida yang sangat kompleks. Gen adalah unit yang berperan dalam pewarisan sifat berdasarkan kode-kode genetik yang telah terbentuk pada proses penyusunannya. Jadi bisa dilihat pada gambar ini di laptop. Jadi DNA ini dan gen ini terdapat dalam kromosom dalam inti sel. Jadi bisa dilihat pada gambar yang sudah sangat jelas saya tampilkan di sini. Pada gambar ini yang menunjukkan DNA berbentuk heliks ganda yang tersusun dari polinukleotida yang sangat kompleks yang memanjang membentuk pita yang sangat besar yang biasa disebut dengan heliks ganda. Jadi susunan dari DNA ini seperti adenin, guanin, tinin, dan sitosin. Jadi satu yang perlu kita tanamkan, saya tuliskan di bagian bawah, yaitu gen merupakan bagian dari DNA. Namun tidak semua bagian DNA itu adalah gen, karena ada beberapa bagian-bagian DNA yang kodenya tidak dapat membentuk protein atau tidak dapat mewariskan sifat. Dapat dikatakan juga apabila DNA adalah sebuah materi atau susunan kimia, maka gen ini adalah fungsinya secara biologi. Ya, lanjut. Kemudian mengenai ekspresi gen, seperti sebelumnya kita definisikan dulu. Jadi ekspresi gen ini adalah rangkaian proses penerjemahan informasi-informasi genetik yang wujudnya dalam bentuk basa pada DNA menjadi sebuah asam amino atau protein. Jadi pada ekspresi gen ini terdiri atas dua tahapan besar, yaitu tahapan transkripsi sebagai permulaan dan tahapan translasi sebagai tahap penyelesaian. Nah, di sini kita bahas mengenai tahapan transkripsi. Jadi tahapan transkripsi ini adalah salah satu tahap penerjemahan informasi genetik yang dimana proses penerjemahan DNA sebagai permulaan menjadi messenger RNA. Bisa dilihat pada gambar. Dalam transkripsi ini ada 3 tahapan lagi, yaitu tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi.
saya bacakan sedikit bahwa inisiasi ini adalah dimulai dengan RNA polimerase yang melekat pada promotor DNA. Ya, promotor DNA ini ada 2 garis yang memanjang, itu yang disebut dengan promotor DNA, dan kemudian pita gandanya itu terpisah dan sintesis mRNA-nya dimulai. Yang kedua dilanjutkan dengan tahap elongasi. Tahap elongasi ditandai dengan mRNA yang memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Ya, di tahap elongasi ini enzim RNA polimerasenya ini sudah bergerak sepanjang pita DNA tadi. Dan yang ketiga itu tahap terminasi, di mana messenger RNA dilepaskan dan enzim polimerase lepas dari pita DNA template. Selanjutnya tahap lanjutan dari transkripsi ini yaitu tahap translasi. Tahap translasi ini di mana proses penerjemahan messenger RNA tadi yang hasil akhirnya akan membentuk asam amino atau protein. Dan di translasi juga ini terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi inisiasi ini di mana ribosom subunit kecil akan menempel pada messenger RNA yang dekat dengan start codon seperti AUG. Dan yang kedua, antikodon tRNA yang mengikat asam amino pertama akan menempel pada start codon. Yang kemudian ribosom subunit besar bergabung membentuk kompleks inisiasi. Selanjutnya tahapan elongasi. Tahap elongasi yaitu ribosom akan bergerak ke kodon berikutnya, diikuti dengan tRNA baru yang melekat pada kodon tersebut dengan menambahkan asam amino tersebut dengan asam amino sebelumnya. Kemudian ikatan asam amino tadi yang terbentuk merupakan ikatan peptida atau protein oleh enzim peptidil. Dan yang ketiga yaitu tahapan terminasi, di mana stop codon menghentikan proses translasi yang ditandai dengan protein yang lepas dari mesin sintesis tadi, yang kemudian lepaslah ribosom tadi dari messenger RNA yang ditandai dengan terbentuknya asam amino dan asam amino atau protein. Kemudian ya, kita masuk di pembahasan fenotip dan genotip. Jadi dari pengertiannya, fenotip ini adalah ciri khas fisik yang dimiliki oleh makhluk hidup. Yang nampak di sini maksudnya ciri khas yang nampak, yang bisa dilihat secara kasat mata, seperti rambut, warna kulit, mata, dan lain-lain. Sementara genotip ini sendiri adalah susunan gen yang menyusun sifat atau karakter makhluk hidup. Maksudnya genotip di sini biasanya ditandai dengan kode-kode gennya. Kode-kodenya ini seperti huruf-huruf seperti AA, A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan sebagainya. Kemudian ya, kita masuk ke pembahasan alel dan lokus. Jadi di sini ada gambar yang saya paparkan agar lebih jelasnya. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi alel di sini adalah gen yang berbeda dan berpasangan. Maksudnya gen yang berbeda bisa dilihat pada gambar ini. Ada gambar sepasang alel di situ, ada satu lokus sebelah kiri dan lokus sebelah kanan. Dia berpasangan, itulah yang dinamakan dengan alel. Sementara lokus ini adalah rumah atau tempat keberadaan gen dalam sebuah kromosom. Jadi gen lokus ini adalah dia yang membentuk, dia yang menjadi rumah atau tempat dari gen itu sendiri. Di mana bila sepasang lokus ini saling berpasangan, itulah yang disebut dengan alel. Jadi seperti itu secara umumnya. Kemudian mengenai penanda genetik, ini adalah pembahasan terakhir kita.
penanda genetik adalah unikan gen atau sekuen DNA yang dimiliki oleh makhluk hidup yang diketahui letaknya sehingga dapat dengan mudah untuk diidentifikasi. Jadi penanda genetik ini terdiri atas 3, yaitu penanda morfologi, penanda biokimia atau protein, dan penanda molekul atau DNA. Jadi penanda morfologi ini adalah penanda yang digunakan dari fisik makhluk hidup itu sendiri. Sementara untuk penanda protein, unsur-unsur protein yang digunakan dalam penandaannya. Sementara kalau penandaan molekul atau DNA, ya molekul-molekul atau DNA itu sendiri yang digunakan sebagai unsur penandaannya. Nah, dari jenis-jenis penanda genetik yang saya cantumkan dalam video ini ada 3, yaitu RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Jadi yang satu ini cara kerjanya itu mengidentifikasi perbedaan genom dengan meninjau ukuran-ukuran fragmen DNA yang terpotong oleh enzim restriksi. Yang kedua, AFLP, Amplified Fragment Length Polymorphism, kombinasi antara RELP dan RAPD, yang dimana menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA yang kemudian dihibridisasi dengan probe dan diamplifikasikan dengan PCR. Yang ketiga itu RAPD, Randomly Amplified Polymorphism DNA, di mana dia menetapkan prinsip PCR, tetapi fragmen genom yang diperbanyak bersifat acak dengan satu atau banyak primer pada sequence tertentu. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis penanda genetik, namun sebagai sampel saya cantumkan 3 di atas. Ya, kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Atas pemaparan materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.